Isu perombakan kabinet kembali mengemuka. Isu ini mencuat setelah DPR menyetujui rencana pemerintah melebur Kemenristek dan Kemendikbud serta membentuk Kementerian Investasi. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin meyakini perombakan kabinet akan dilakukan pekan ini juga. Ngabalin menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun dalam mengambil keputusan ini. Biasanya Bapak Presiden tidak akan lambat dalam mengambil keputusan dan insya Allah beliau juga tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan-pekan ini. Sementara juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi mengatakan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah diajak diskusi oleh Jokowi terkait isu reshuffle kabinet. Tentu saja Wakil Presiden sudah rembukan lah, pasti diajak rembukan oleh Presiden. Tapi saya tidak updating untuk berbicara lebih jauh mengenai itu. Kelompok relawan Jokowi Mania menyebut ada 5 menteri yang layak diganti. Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menilai 5 menteri itu bekerja tanpa arah dan tidak sesuai dengan visi misi Presiden. Pertama dari kelima ini salah satunya Pratikno, kemudian M. Lutfi, kemudian juga Sofian Jalil, Joni Plate, dan juga Yassin Limpo. Dari kelima ini kita melihat mereka memiliki track record kinerja yang buruk. Sementara Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai perombakan kabinet kali ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik. Pertama itu adalah kebutuhan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional pasca kemenangan Pak Zulkifli Hasan ke Pak Jokowi, sekaligus keluarnya Pak Amin Rais dari PAN dan mendirikan Partai Umat. Oke. Yang kedua untuk melakukan akomodasi terhadap Muhammadiyah yang pada reshuffle pertama itu belum berhasil. Mengangkat atau memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Namun, Presiden harus menunjuk menteri berdasarkan kemampuannya sehingga bisa mendukung kinerja pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sinyal perombakan kabinet dalam waktu dekat datang dari Istana Kepresidenan. Isu reshuffle kabinet juga mencuat seiring dengan disetujuinya peleburan Kemendikbud dan Kemenristek, serta dibentuknya Kementerian Investasi. Apakah peleburan kementerian dan nomenklatur baru sekaligus diikuti dengan reshuffle kabinet yang besar? Kita bahas bersama juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam. Selamat malam, Aiman. Selamat malam, Bung Burhan dan Bung Fajrul. Bung Fajrul, saya ingin tanya, jadi pekan ini akan dilaksanakan reshuffle, perombakan kabinet. Saya konfirmasi dulu. Aiman, tupoksi saya sebagai staf khusus Presiden itu tentu tidak boleh mendahului Presiden. Jadi mengenai kapan, siapa yang akan masuk ke dalam peleburan dari kementerian yang sekarang menjadi Kementerian Investasi dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, tentu saya tidak boleh mendahului Presiden. Jadi kita tunggu saja, Aiman. Jadi ini sekaligus pelurusan informasi dari kolega Anda di kantor staf Presiden, Bung Ali Mokhtar Ngabalin, yang mengatakan bahwa pekan ini akan dilaksanakan reshuffle kabinet. Aiman, atasan saya hanya Presiden Joko Widodo. Jadi saya hanya meneruskan apa yang menjadi tugas saya saja. Kemudian yang kedua, Aiman, mengenai peleburan itu kan sudah setuju oleh DPR. Yeah. Kemudian mengenai pengangkatan dan kemudian juga pemberhentian anggota kabinet Indonesia Maju itu juga sudah menjadi hak prerogatif Presiden. Tapi yang penting, Aiman, semuanya ini Presiden tetap tegas untuk menjalankan visi beliau, yaitu Indonesia Maju, Indonesia sentris atau pemerataan ke seluruh Indonesia, dan upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di 2021 5%. Jadi perombakan organisasi ini ada dalam rangka untuk mengejar semua target yang sudah ditetapkan dari sejak awal, dan ini biasa untuk organisasi yang terus hidup dan beradaptasi. Jadi Presiden itu bersifat agile dalam kepemimpinannya, termasuk juga dalam kabinetnya. Begitu, Iman.
Bung Burhan, apa yang bisa Anda maknai dari sini? KSP, Ali Mokhtar Ngabalin menyatakan bahwa pekan ini akan ada reshuffle. Biasanya hari Rabu sih, tapi hari Rabu belum terdengar sampai hari ini. Sampai jam ini setidaknya, ya, kita tidak tahu. Lalu kemudian Bung Fajrul mengatakan semua itu presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Ali secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak benar. Bagaimana kemudian Anda memaknai ini, Bung Burhan? Sebenarnya yang korek adalah sikap Bung Fajrul. Jadi sebagai anak buah tidak boleh mendahului keputusan majikan. Jadi sebenarnya Bung Ali Ngabalin sebaiknya tidak memunculkan statement yang terkesan mendahului keputusan bosnya. Oke, dan bisa jadi nggak jadi juga pekan ini, atau apa yang menjadi analisis Anda, Bung Burhan? Karena kalau saya tanya ke Bung Fajrul nggak akan dijawab. Ya, jadi gini, kalau kita lihat perubahan nomenklatur yang dilakukan oleh DPR, menurut saya itu inisiatif dari Presiden Jokowi. Jadi kalau kita lihat sejak beberapa tahun terakhir, itu posisi Pak Jokowi sangat kuat. Sehingga apapun yang diinginkan oleh beliau, itu umumnya disetujui oleh DPR, termasuk hal-hal yang tidak populer, misalnya Omnibus Law, dan terakhir adalah revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah digodok oleh DPR, tetapi kemudian ditarik. Karena Presiden Jokowi menginginkan Undang-Undang nomor 2016 tetap dijalankan sesuai dengan skenario. Nah, dalam kasus sekarang, sepertinya desain awal Presiden Jokowi untuk memisahkan antara Kementerian Pendidikan dengan Ristek Dikti itu tidak sesuai dengan rencana. Jadi kalau kita lihat dari periode beliau di awal pertama sampai waktu menggodok periode kedua, itu desainnya pendidikan sebagai hulu, sementara Ristek dan Dikti sebagai hilir dalam konteks kebudayaan, pendidikan, teknologi. Tetapi ada COVID yang membuat situasi itu berubah tidak sesuai dengan rencana, dan akibatnya kebutuhan untuk menarik investasi untuk memulihkan ekonomi pasca COVID membuat Presiden Jokowi ingin menaikkan kelas badan kepala penanaman modal dari sekedar badan menjadi kementerian. Oke, nah, ini menarik, Bung Burhan. Sebentar, Bung Burhan. Sebentar aja. Kalau kementerian itu, kalau investasi itu naik menjadi kementerian, itu total ada 35. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 itu jelas mengamanatkan total maksimum kementerian 34. Nah, karena melebihi dari jumlah maksimum, harus ada menteri yang digabung. Dan menteri yang digabung adalah Menristek, Dikti, dengan Mendikbud. Begitu kira-kira. Ini terkait dengan nomenklatur, harus 34, nggak boleh 35. Tapi pertanyaan menarik tadi. Kan BKPM sebelumnya yang nanti akan dijadikan Menteri Investasi, Kementerian Investasi, Kepala BKPM itu kan selevel dengan Menteri. Apa yang membedakan Kepala BKPM dengan Menteri Investasi nanti? Toh posisinya sama, nggak ada yang naik pangkat sesungguhnya. Badan Kepala Penanaman Modal itu statusnya badan, dia pelaksana undang-undang, dia tidak bisa membuat kebijakan. Kalau kementerian itu bisa membuat kebijakan, Bung Aiman. Jadi sepertinya Presiden Jokowi ingin memberi positioning yang lebih, kewenangan yang lebih buat Kementerian Investasi nanti dalam banyak hal, mulai dari recovery ekonomi, termasuk investasi besar dari luar, karena kita tahu ada banyak hal yang tidak bisa di-cover oleh kapasitas fiskal kita. Misalnya Anda punya contoh misalnya? Kita. Misalnya pembangunan ibu kota baru. Itu kelihatan Presiden Jokowi ingin melakukan di periode kedua ini. Dan itu jelas tidak bisa mengandalkan dari APBN. Nah, jadi itu contoh paling sederhana. Termasuk hal-hal lain, kalau kita lihat misalnya tahun 2020, memang kita mengalami penurunan kontraksi ya dari 5,32% di Juli 2020 menjadi 2,19%. Tapi masih minus. Nah, untuk memulihkan ekonomi karena COVID-19 yang begitu kuat ini butuh investasi besar. Jadi sepertinya memang ada keinginan kuat dari Presiden Jokowi supaya investasi lebih berada di garis depan dan itu tidak menunggu dari kebijakan yang dibuat oleh kementerian lain, tapi langsung dipegang oleh Kementerian Investasi itu sendiri. Dan korbannya adalah kementerian yang notabene bukan kementerian dari partai politik,
Pak Bambang Brojo kan bukan orang partai. Dan saat yang sama ongkos sosial politiknya relatif murah kalau misalnya harus digabung dengan Mendikbud. Oke, saya ke Bung Fajrul. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Bung Burhan. Jadi dua hal, kenapa kemudian BKPM menjadi kementerian, meskipun sebenarnya levelnya sama, kepala BKPM selevel menteri, tapi ada kebijakan yang tidak bisa dilaksanakan dengan hanya menjadi kepala badan. Nah, ketika kemudian ada menteri investasi, maka dua yang dikejar. Yang pertama adalah investasi untuk masuk ke ibu kota negara yang baru, yang kedua untuk memancing investasi yang besar di tengah pandemi COVID. Benarkah itu Bung Fajrul? Pada intinya yang disampaikan oleh Bung Burhan benar. Prioritas pemerintah ini kan sejak periode pertama, kemudian juga dilanjutkan dengan periode kedua, walaupun sedikit dibalik, yaitu pembangunan sumber daya manusia, kemudian kedua pembangunan infrastruktur, lalu deregulasi, debirokratisasi, dan transformasi ekonomi. Nah, di masa pandemi kita terpukul, tadi betul Burhan, bahwa sampai minus 5% lebih. Nah, Presiden Joko Widodo ingin di periode kedua, di masa 2021, agar ekonomi tumbuh 5%. Dan itu kemudian sudah dibantu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping itu juga tentu Presiden ingin supaya selain perekonomian kita tumbuh 5% di 2021, tentu harus ditopang oleh investasi. Dan selain itu juga tentu sumber daya manusianya sebagai prioritas pertama itu harus dikembangkan melalui riset, teknologi, dan juga pendidikan. Jadi Aiman, tegas banget kalau kita berpikirnya lurus ya. Indonesia maju sebagai tujuan dari Presiden Joko Widodo, Indonesia sentris sebagai upaya pemberdayaannya, kemudian prioritasnya adalah sumber daya manusia, kemudian yang kedua infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi, dan transformasi itu kan ekonomi. Secara umum, Fajrul. Kemudian setelah dipukul oleh pandemi, kita harus 5%, itu umum, dan secara Kementerian umum. Investasi harus menjadi umum. Betul. Iya, yang saya tanyakan, betulkah kita kemudian memerlukan dana yang cukup besar. Salah satu tugas yang kemudian diembankan kepada Menteri Investasi nanti adalah terkait dengan ibu kota negara yang baru. Salah satunya itu Aiman, di samping itu yang pertama adalah Presiden ingin tumbuh ekonomi 2021 5%. Kemudian IKN tentu akan menjadi salah satu yang akan menjadi penarik dari perekonomian. Dan kita memerlukan dana cukup besar, sekitar 500 triliun, tetapi hanya 1% yang akan diambil dari APBN. 99% sisanya itu melalui investasi dengan beragam model seperti itu. Nah, salah satunya kenapa IKN ini menjadi penting, seperti tadi dikatakan Burhan, dia menjadi titik epicentrum ekonomi baru untuk menarik perekonomian Indonesia semacam big push seperti itu, dan juga ingin menjadi penyebaran untuk pemerataan ekonomi atau Indonesia sentris. Nah, ini juga sudah ditopang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, insya Allah Kementerian Investasi yang bisa mengambil kebijakan itu lebih baik dibandingkan kalau dia hanya dalam bentuk badan saja. Karena badan itu kan sebenarnya pelaksana dari kebijakan. Nah, jadi ini adalah sikap yang agile dari Presiden dan sikap untuk adaptatif dengan kondisi yang ada untuk mengejar sisa waktu yang kita miliki. Jadi tidak berlebihan ketika saya mengatakan bahwa reshuffle ini adalah reshuffle yang ditujukan untuk perpindahan ke ibu kota negara yang baru. Kita akan bahas nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara.